wa mufattiratis shaum min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Kalau seorang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa tapi tidak disertai dengan niat, apakah dikatakan berpuasa? Jawabannya tidak. Harus ada niat di dalam hatinya bahwa dia berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya puasa menahan diri dari makan, minum dan segala pembatal puasa. Insyaallah kita bahas sedikit nanti. Kemudian dari terbit fajar shadiq. Maksud fajar shadiq di sini apa? Dari awal masuknya waktu subuh. Ditandai dengan apa? Terbitnya fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Fajar yang benar-benar nyata, benar fajar, dan ada yang fajar dusta. Apa yang dimaksud dengan fajar shadiq? Fajar shadiq itu adalah cahaya putih di ufuk timur yang memisahkan siang dan malam. Kalau fajar kadzib itu cahaya yang menyebar tidak merata. Jadi ketika mau masuk waktu subuh itu cahaya langit sudah mulai bercahaya, ya, mengkerucut atau menyebar. Nah, dari menyebar seperti ini secara tidak rata, kemudian dia akan turun sehingga menyatu di bawah sejajar, ya. Kemudian makin lama dari ini akan semakin terang, akan kelihatan fajar merah, putih kemudian merah, kemudian semakin terang. Akan terlihat kalau misalkan kita di pesawat atau di kapal atau di laut di pinggir pantai, terlihat dia membelah, memisahkan antara hitam malam dengan cahaya putih. Nah, kalau sudah ada cahaya lurus cahayanya, itu adalah fajar shadiq. Kalau belum lurus, belum fajar shadiq, dan dia sebelum fajar yang berwarna merah. Ya, dia sebelum fajar yang berwarna merah. Taib. Ini mazhabnya jumhur sampai terlihat fajar warna putih. Kalau yang sampai terbitnya fajar berwarna merah atau oranye lah bahasanya, bukan merah ya, oranye. Mazhabnya siapa? Imam Hanafi. Jahil, Masya Allah, Abu Hanifah. Jadi waktu subuh dan waktu awal puasa menurut mazhab Abu Hanifah itu lebih mundur jadi pada mazhab yang lain. Nah sekarang kita ngikuti mazhab jumhur. Ini pendapat yang kuat karena disebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian garis hitam, garis putih dari garis hitam, maksudnya cahaya hitam, warna hitam dan warna putih dari fajar, dari waktu fajar. Seandainya muadzin sudah beradzan subuh
tapi kita masih ragu sudah terbit fajar atau belum. Karena banyak waktu sholat itu kecepatan, dan benar-benar kecepatan. Anak ngikuti azan yang ditetapkan, cari lihat-lihat, enggak muncul-muncul. Tidak muncul. Memang belum masuk. Berarti kan azannya kecepatan. Nah, ada azan kecepatan, masih boleh tidak kita makan dan minum? Nah, di sini kan kita kan ragu-ragu, ya kan? Fi syak, di dalam raguan, ya tidak? Ragu tidak? Maka bagaimana sikap kita? Pakai kaidah. Apa kaidahnya? Al-yaqinu la yazulu bisyak, atau al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya. Tolong dikit, jangan terlalu dekat. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita masih berada di waktu malam. Kita yakin kita ini malam. Kemudian yang ragu adalah waktu fajar. Berarti yang ragu dibuang. Kita masih berada di waktu malam sampai yakin. Sampai yakin. Jadi seperti itu. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ragu masih boleh makan. Kalau ragu masih boleh makan. Tapi kalau sudah lihat fajar, sudah muncul cahaya putih. Sudah masuk waktu malam belum ya? Sudah masuk waktu subuh belum ya? Sudah ngelihat fajar. Itu bukan ragu lagi, yakin. Itu sudah yakin. Tidak boleh, kalau sudah masuk waktu fajar tidak boleh makan dan minum lagi. Taib. Kemudian sampai terbenam matahari. Apa itu terbenam? Terbenam itu matahari tenggelam di bawah ufuk. Apa itu ufuk? Ya, ujung dunia yang dipandang oleh manusia tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Itu ujung dunia yang dipandang oleh manusia tanpa ada penghalang. Itu namanya ufuk. Matahari sudah terbenam, tenggelam di bawah ufuk dengan sempurna. Misalkan ini pandangan kita seperti ini, matahari sudah bolanya tenggelam dengan sempurna, tidak ada lagi bolanya. Dengan apa? Tenggelam sedikit saja, sudah tidak terlihat di ufuk, maka itu sudah boleh berbuka puasa karena menandakan waktu maghrib. Lalu bagaimana dengan bangunan pencakar langit, yang mana di bawah ini sudah tenggelam, tapi di tingkat keberapa masih terlihat? Di tingkat yang lebih tinggi lagi masih terlihat, lebih tinggi lagi masih terlihat. Nah, yang paling tinggi bagaimana? Ngikuti waktu di bawah atau waktu di atas? Masih terlihat matahari. Di bawah tidak terlihat sudah. Boleh tidak yang atas mengikuti waktu di bawah sehingga dia berbuka? Jawabannya tidak boleh. Orang mataharinya masih ada. Jadi waktu sholat walaupun di satu bangunan itu berbeda-beda. Ya, makanya seperti apa
yang di Dubai itu Burj Khalifa ya. Jadi mereka sampai tingkat ini sekian menit ini, yang ini menit ini, nanti menit ini, dibedakan per menit. Insya Allah. Kenapa? Karena beda-beda memang maghribnya lebih dahulu yang di bawah. Bagaimana kalau pesawat? Kalau kita misalkan ke Saudi lagi Ramadan, insya Allah mudah-mudahan bisa terkabul umroh di Ramadan. Amin, insya Allah. Walaupun agak mahal nih, 40-an juta, lumayan ya. Tahu, katanya godaan. Ada yang bilang godaan? Pak Ridho, godaan nak apa lagi Pak Ridho? Nak ngembangkan bisnis. Coba ketika kita berangkat siang, ketika jam 6 ini matahari kayak gini nih, kita baru kayak gitu ya. Jadi sampai jam 7 matahari masih terlihat. Jam 8 ragu-ragu kelihatan apa tidak. Jadi kapan bukanya? Sampai matahari benar-benar terbenam. Sampai matahari benar-benar terbenam. Yang enak itu kita sahur di mana? Di Saudi, ya kan? Kan selisihnya berapa jam ke Jakarta? 4 jam. Kita sahur misalkan jam 3, jam 3 lah, jam 4 lah ya sahur. Jam 4. Terbang jam 5. Hitung aja itu. 5 jam lagi udah berbuka itu. Kenapa? Karena mataharinya sudah pergi duluan gitu ya. Seperti itu. Bagaimana kalau matahari sudah tenggelam tapi belum ada kita dengar yang berazan? Boleh tidak kita berbuka? Boleh. Muazinnya itu makan dulu, makan kue, kenyang dulu, baru dia azan. Seperti saya dulu 4 tahun saya di masjid yang masjid ada di Prabu Muli. Bang katanya, bang katanya. Bahasa kita kan apa bahasa kita? Azan kan? Bang katanya. Udah makan kurma dulu dia. Minum teh gitu, minum es. Udah kenyang, baru dia azan. Lumayan 5 menitan, 4 menit lah, baru dia azan. Oh iya lah kenyang nian mamang kita ini gitu. Lah kenyang baru azan. Orang nungguin azannya dia gitu. Orang lain nungguin azan dia. Apalagi orang yang bukan orang Sumatera Selatan tidak mengerti arti bang kan. Apalah bang ini, oi, ngebang. Kemudian harus disertai dengan niat. Kalau tidak pasang niat maka tidak dianggap berpuasa. Ya, yang namanya niat itu harus dengan keyakinan. Kalau tidak dengan keyakinan maka tidak dianggap niat. Harus yakin. Contohnya seorang di malam hari sampai datangnya waktu subuh ragu. Saya besok puasa atau tidak? Saya besok puasa atau tidak? Seperti musafir, seorang musafir yang perjalanannya panjang ya, berapa hari gitu. Besok puasa tidak? Besok puasa tidak? Ternyata tidur. Bangun-bangun waktu subuh. Dia belum memasang niat mau berpuasa atau belum. Sedangkan dia mendapatkan waktu subuh dalam keadaan masih ragu. Puasanya tidak sah. Harus yakin. Begitu pula orang yang setengah sembuh setengah sakit. Ya, kadang ragu-ragu ya sampai waktu sahur puasa atau tidak. Puasa tidak, kayaknya kuat, kayaknya enggak, kayaknya kuat, kayaknya enggak. Akhirnya apa? Sampai datang subuh, masuk waktu subuh, dia belum menetapkan puasa atau tidak. Maka yang seperti ini tidak sah.
Begitu pula contohnya tentara lagi latihan perang, pokoknya 3 hari 3 malam kalian di hutan. Ternyata pas dilihat tasnya, wih, lupa bawa makanan katanya. Lupa bawa makanan. Jadi dari sebelum subuh sampai terbenam matahari dia tidak makan. Dia tidak makan dan juga tidak minum. Apalagi berhubungan badan. Mau lagi latihan perang kok. Ya kan? Apakah dianggap puasanya? Dianggap puasa tidak? Dia tidak makan minum. Jawabannya tidak. Karena apa? Karena dia tidak memasang niat. Ini pentingnya niat. Pentingnya niat. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Dari pengertian itu kita bisa menarik kesimpulan rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah al-imsak. Yang pertama niat, yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat. Niat, yang kedua adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Taib. Tidak ada yang ketiga. Ya. Sebenarnya kalau mau dimasukkan yang pertama ya Islam, tapi itu tidak perlu disebutkan karena nanti pada pembahasan orang yang diwajibkan puasa. Kemudian puasa wajib itu ada berapa? Ada berapa puasa wajib? Cuma puasa Ramadan. Ada puasa nazar. Kemudian satunya lagi apa puasa? Kafarat. Puasa penebusan. Contohnya seorang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan padahal dia bukan ahli uzur. Maka dia yang pertama harus memerdekakan budak. Jika tidak ada, nah kita tidak ada budak sekarang, maka beralih ke puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup baru beralih ke yang ketiga, yaitu apa? Memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau dia sanggup berpuasa 2 bulan harus dia lakukan. Nah puasa ini namanya puasa kafarat. Begitu pula kafarat dari zihar, ya kan? Mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Perkataan seorang suami kepada istrinya, punggungmu seperti ya punggung istri. Maka maksudnya apa? Dia tidak akan menggauli sebagaimana tidak akan menggauli ibunya. Ya punggungmu seperti punggung ibuku katanya pada istrinya. Ya maksudnya apa? Dia tidak akan menggauli seperti tidak menggauli ibunya. Maksudnya dia haramkan berhubungan badan dengan istrinya. Maka sama seperti itu juga namanya zihar. Kafarat juga membayar kafarat. Adapun nazar, seorang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada dirinya. Ya. Seperti seorang mengatakan, kalau saya naik kelas, kalau saya lulus, kalau saya berhasil meminang si dia, menikahinya. Sudah nikah ya? Belum? Oh sudah. Oh belum. Insyaallah. Belum ya. Maka saya akan berpuasa 1 bulan penuh berturut-turut. Terkabul, berarti nazarnya menjadi wajib. Ya, nazarnya menjadi wajib. Dan puasa Ramadan ini hukumnya jelas adalah wajib dan termasuk rukun Islam yang ketiga. Taib.
Selanjutnya, syarat wajib puasa. Kepada siapakah diwajibkan puasa itu? Kepada siapakah diwajibkan puasa itu? Yang pertama, diwajibkan kepada orang Islam. Kedua, orang yang baligh. Ketiga, orang yang berakal. Keempat, orang yang sehat. Kelima, orang yang mukim. Mukim itu berarti tidak bersafar. Yang keenam, bersih dari haid atau nifas. Bersih dari haid atau nifas. Untuk yang pertama, ayyuhal ikhwan, adalah al-Islam. Agamanya harus Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, maka tidak sah puasanya. Ya, jadi harus masuk dulu ke dalam agama Islam. Kalau dia mau puasa, puasa aja, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekafirannya, kemunafikannya, kesyirikannya itu menggugurkan amalan-amalan. Jadi kalau mau ada kawan kita diterima amalan puasanya, dia harus apa? Dia harus berislam terlebih dahulu. Ya, harus masuk ke dalam agama Islam. Seandainya ada orang yang ada orang masuk Islam ketika usianya 40 tahun. Berarti dari usia baligh sampai 40 tahun itu dia tidak pernah berpuasa. Baru masuk Islam di usia 40 tahun. Pertanyaannya, apakah dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan sebelumnya? Jawabannya tidak. Al-Islamu yahdimu ma qad salaf. Islam itu menggugurkan dosa yang telah lalu. Termasuk kewajiban-kewajiban kepada Allah yang dahulu ditinggalkan. Ya, salat, puasa, itu gugur. Kecuali kalau ketika dia kafir, non-Islam, dia memiliki kezoliman kepada orang lain, maka yang seperti itu harus diapakan? Minta dihalalkan, dan jika berkaitan dengan harta maka harus dikembalikan. Tetap permasalahan harta ini hak orang lain, harus dikembalikan. Tetapi kalau masalah puasa gugur, tidak perlu. Sholat tidak perlu. Karena Islam menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Maka kita sarankan ayyuhal ikhwan, yang kita dakwah itu bukan hanya orang yang belum mengenal manhaj salaf, tapi kita juga harus menaruh perhatian kita kepada orang-orang non-Islam. Dan juga perlu kita perhatikan, ada sebenarnya orang yang ber-KTP hanya Islam, tapi sebenarnya belum masuk ke dalam agama Islam. Dan itu ada. Tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang malaikat, tidak tahu tentang Nabi Muhammad SAW, berkubang dengan kesyirikan,
Tidak tahu keimanan itu seperti apa, tidak tahu. Ada di sekitar kita banyak. Nah itu, kalau sampai mereka berikrar dua kalimat syahadat, itu sama saja mengislamkan lagi. Ini yang kita perhatikan. Kalau misalkan orang kafir jumlahnya tidak banyak, kita fokus kepada orang-orang yang seperti itu. Dan menurut survei dan penelitian ya, orang-orang yang terkena narkoba, obat-obat terlarang, minuman keras, itu adalah orang-orang yang banyak tidak tersentuh ilmu agama di waktu kecilnya. Rata-rata pergi ke dukun, rata-rata punya pegangan, ya. Bahkan saya berkata kepada ustadz yang mendakwahi mereka, kalau antum berhasil, ya, membina beliau-beliau sampai mereka tahu Allah dan Rasul, itu sama saja mengislamkan orang yang belum Islam. Kenapa? Orang Allah saja tidak tahu bagaimana Allah, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Paling tahunya cuma alif, ya kan? Alif itu gampang, satu garis gini alif, itu alif katanya. Tidak yang seperti itu ya kan. Kalau tidak kesulitan mencari orang kafir, cari orang-orang seperti itu. Jadi kita bisa berdakwah secara lebih luas. Kita pikirkan bagaimana hal-hal yang bisa menarik hati mereka, hal-hal yang bisa membuat mereka bertaubat. Baik. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua adalah baligh. Jadi ketika saya mengajar ini anak-anak SD ya, waktu itu kelas 3, kelas 4 gitu ya. Ustadz, ini berarti katanya anak SD kan? Pinter juga anaknya. Berarti kami belum wajib dong Ustadz sholat katanya. Kenapa disuruh-suruh ya katanya. Pinter juga anak ini ya. Kan belajar di bukunya kan tidak wajib Ustadz katanya. Tapi kan kalian harus belajar. Nanti agar kalian mudah ketika datang usia balik kalian sangat mudah. Dan terbukti ya ikhwan. Jadi kasus ini baru angkatan ini kelas 1 MTW ya, kelas 1 SMP di pondok ada yang ketahuan 3 hari tidak berpuasa. Kata saya ajib ini kasus baru, saya bilang ini. Enggak puasa dia, sembunyi-sembunyi makan gorengan. Untung ketahuan. Ternyata pas usut-usut ya, pertama keluarganya broken home. Kemudian memang lingkungannya dari kecil itu lingkungan penyabu, ganja, ngoli ya, apa bahasa ngoli gitu kan ya? Ya, ngoli atau apalah itu istilah-istilah mereka. Astagfirullah. Sampai puasa tidak terbiasa. Wah, ini orang tuanya ini jadi tanggung jawab orang tua. Dan pernah juga saya ditanya oleh salah seorang ikhwan di pengajian, padahal sudah ngaji lama beliaunya gitu kan. Ustadz, anak saya perempuan, badannya masih kecil, tapi kelas 6 SD sudah haid. Wajib puasa enggak Ustadz? Astagfirullah kata saya. Dia kasihan kalau badannya kan kecil, kurus, kalau puasa bagaimana? Kan sudah haid, saya bilang. Pak, kan sudah haid dia. Walaupun usia 6 tahun, anak itu bahkan sudah bisa 9 tahunan itu sudah bisa haid dari usia 9 tahun sampai rata-rata umur 12 tahun baru dia haid. Di bawah itu merupakan kelainan tapi tetap dihukumi sebagai, kalau sudah haid maka tetap ya, bahkan ada yang 5 tahun sudah haid ya kan, ada berita dulu ya sempat heboh itu ya. Jadi apa?
Maksudnya ini, artinya kita tegur dia, kita tegur dengan baik. Harusnya pengajaran tentang puasa itu dari kecil. Yang namanya sayang anak bukan mengikuti seluruh apa yang dia inginkan. Itu tidak benar sayang seperti itu. Sayang itu adalah memberikan apa yang bermanfaat untuk anak kita, itu sayang. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan anak. Mereka belum bisa menilai manfaat atau tidak. Sedangkan yang menilai adalah kita. Yang menilainya adalah kita orang dewasa yang tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Lagi musim apa namanya nih? Lato-lato. Dipikir kira-kira nambah hafalan enggak ya? Enggak nambah. Risiko bisa bengkak mata, jidat, buang waktu, ganggu tetangga. Iya bener. Ya kan? Alhamdulillah sekarang puasa berhenti ya, alhamdulillah ya. Berhenti ya? Oh ya syukur sekali. Stres dengar juga kayak gitu-gitu terus. Tidak bermanfaat, mau diikutin? Jangan diikutin. Bukan berarti itu permainan yang menyebar. Kemudian dia tidak bermanfaat, kita bolehkan, jangan, itu tidak bermanfaat. Alihkan kepada yang bermanfaat. Alihkan kepada permainan yang bermanfaat, masih banyak. Nah sekarang anak harusnya apa? Dilatih dari kecil. Nah sebelum usia 7 tahun boleh mulai dilatih. Tapi apa kalau dia mau buka? Ringkasnya kalau dia mau buka silakan, jangan dipaksa. Kakak atau adik lapar katanya, tidak apa, minum aja. Nah nanti setelah 7 tahun mulai ditekankan, lebih ditekankan. Jangan, tahan dulu, sabar, tidurkan aja, main aja sana, gitu. Kita arahkan, meskipun belum sudah sampai 7 tahun, ya kita arahkan seperti itu. Tapi kalau sudah 10 tahun belum puasa, nah itu punish. Berikan hukuman, entah dimarahi, entah tidak apa-apa, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ya. Berikan punish, hukuman. Sehingga kalau sudah 10 tahun menuju balik, ini adalah 10 tahun adalah usia rawan. Ya, untuk wanita berarti sebentar lagi haid, terutama wanita. Tapi sekarang bingung juga saya. Anak laki-laki sekarang banyak yang kecepetan ya. Mimpi basahnya apa? Kecepetan. Ini karena pengaruh media dan juga katanya makanan ya. Allah musta'an. Jadi kalau belum balik dia belum dihukumi wajib, tapi pengajaran harus dari kecil agar dia terbiasa. Bagaimana dengan orang yang baru masuk agama Islam? Dia kan merasa berat nih puasa, siang saja gitu katanya. Masuk Islamnya di bulan Ramadan. Ya. Saya dulu pernah ngisi online. Waktu itu masih via Skype ya, masih banyak yang belum pakai. Jadi ngisi, ada ikhwan Jogja lagi kuliah di Jerman, ngisi di Jerman diterjemahkan ke bahasa Jerman. Ini Ustadz ada, ini wanita katanya, puasa di Jerman ini 21 jam. Waktu itu lagi 21 jam. Katanya dia mau masuk Islamnya setelah Ramadan saja. Iya, kenapa katanya? Aduh, kalau 20 jam lama banget, laparlah saya katanya kan. Maka kita nasihati jangan. Ya, masuk Islamlah dengan segera, kita ingatkan tentang surga neraka. Kan dia sudah beriman, cuma belum berani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, alasan mengundurkannya adalah apa? Karena puasanya 21
jam. Puasanya 21 jam. Jadi katanya kami itu Ustaz, hitungannya cuma 2 jam aja lah malam itu katanya. Berbuka maghrib ya, berbuka maghrib, makan, sholat isya, taraweh, diam dikit, subuh katanya. Diam dikit, sahur, subuh gitu. Puasa lagi 21 jam seperti itu. Nah kita katakan kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Masuk Islamlah dengan segera. Adapun nanti kalau misalkan di tahap dia tidak sanggup, merasa sangat berat, sangat kesulitan, sangat haus atau sangat lapar, pada saat itu bukalah puasanya. Nanti diganti di hari yang lain. Boleh nggak di musim dingin dia puasa? Pas siangnya cuma 3 jam. Boleh, kenapa tidak? Rezeki ya. Boleh gitu. Jadi dia kalau seperti itu kan masih belajar puasa ya kan. Kita katakan sesanggupnya. Nanti kalau sudah tidak sanggup, bukakan dan diganti di hari yang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau seseorang mimpi basah di siang hari. Kalau seorang mimpi basah di siang hari, apakah wajib dia menahan? Mandi kan, wajib mandi ya pertama. Kemudian apakah dia harus menahan puasa sampai matahari terbenam? Nah di sini terjadi perselisihan pendapat memang di kalangan ulama, karena memang ada riwayat-riwayat dari para sahabat yang berbeda-beda di dalam kasus ini. Pendapat yang kuat, pendapat mazhab Imam Syafi'i, yaitu tidak puasa tidak mengapa. Kenapa? Kalau dia menahan puasa, maka tetap tidak dinamakan puasa. Kemudian yang kedua, kewajiban itu membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu hanya dibangun di atas ijtihad. Yang mewajibkan itu membangunnya di atas ijtihad. Tidak ada dalil, maka al-aslu bara'atu dzimmah. Hukum asalnya adalah dia tidak ada kewajiban untuk menahan. Ya, seperti begitu pula wanita yang bersih dari haid atau nifas di siang hari di bulan Ramadan, pendapat yang kuat dia tidak menahannya. Artinya boleh dia tetap berbuka puasa. Taib. Sudah bunyi nih? Belum ya? Kemudian yang ketiga, berakal. Orang yang berakal wajib berpuasa ya. Yang tidak berakal maka tidak wajib berpuasa. Orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Bahasa kita orang gila atau orang ODGJ ya. Orang dalam gangguan jiwa, ya benar. Nah. Atau orang dilanda gangguan jiwa. Allah, mana benar? Orang dalam kan? Apa? Oh, orang dengan. Oh, kan ini yang benar nih. Orang dengan gangguan jiwa. Itu kalau dia gila, seperti mungkin pernah saya ceritakan ke antum, ada yang seperti avatar ya, bisa saya bisa mengendalikan air katanya, angin katanya. Oh gila, ini juga. Maka yang seperti itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ada orangnya itu gilanya kadang-kadang
kadang gila, kadang waras. Ya, kadang gila, kadang waras. Ini bagaimana nih? Ketika dia sadar, wajib dia sholat, wajib dia puasa. Ketika dia tidak sadar, tidak gila, maka bagaimana? Tidak wajib. Karena memang ada orang gilanya itu, kalau bahasa kita gila setengah-setengah ya. Kalau istilah bahasa Arabnya apa namanya, al-junun al-mutaqatti, ya, gila yang terputus-putus. Nah, ketika sadar wajib puasa. Ketika dia gila, dia tidak wajib puasa. Bagaimana dengan orang yang bipolar? Ada orang bipolar memiliki dua kepribadian. Saya pernah meruqyah orang yang bipolar gitu. Memang saya yakin itu jin. Jadi jinnya itu ibaratnya orang bipolar itu sudah sangat menguasai lah. Kapan dia mau ting, jadi keluar ting. Berarti kan hilang kesadaran, iya tidak? Bagaimana ini? Saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia tidak wajib berpuasa. Ya, tetapi dia harus meruqyah. Kalau sudah tahu seperti itu, dia harus segera meruqyah dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang yang sudah tua? Kan ada orang sudah tua, qadarullah, bisa dibilang kalau bahasa sopannya pikun ya. Pikun, nah, pikunnya parah, pikunnya tidak parah. Tetapi itu sebenarnya dilihat. Kalau tingkah lakunya sudah tidak wajar, berarti itu sama saja sudah diambil akalnya. Sudah diambil akalnya. Seperti misalkan saya dapat cerita ya, Pampers digigit-gigit gitu kan, atau dimakan-makan, ya, kemudian sepatu digigit-gigit misalkan, sudah hilang, berarti apa? Ini sudah masuk ke dalam hilang akal. Apakah orang yang tua membayar fidyah? Membayar fidyah apa tidak? Dibayarkan fidyah tidak? Dia kan tidak puasa. Tapi dia keadaannya pikun yang sudah parah. Dibayarkan fidyah apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak wajib puasa. Ngapain? Kalau sudah tidak wajib puasa berarti tidak wajib fidyah. Kecuali orang yang tua saja, sudah orang tua masih sadar tidak sanggup berpuasa, maka itu bayar fidyah ya. Kemudian yang keempat, orang yang diwajibkan berpuasa adalah, oh ya nih soal lagi, kalau seandainya orang pingsan di siang hari, batal tidak puasanya? Batal, pintar. Orang yang pingsan itu berbeda dengan orang yang tidur. Kalau tidur itu bukan pingsan. Kalau tidur bangun, masih dia kan, masih sadar, ada kesadarannya lah, tapi lagi apa? Lagi tidur. Tapi orang pingsan, ya, ditepuk-tepuk nggak bangun, namanya sudah lagi pingsan, gitu kan? Lagi pingsan. Kalau lagi pingsan kan yang penting jantungnya masih berdetak ya. Jantungnya masih berdetak, sudah aman lah itu gitu. Baik, namanya pingsan. Batal karena akalnya hilang. Batal. Dan ini kasusnya beda. Ada yang pingsan, ada yang tidur. Kalau tidur ya tidak mengapa. Kemudian sehat. Orang yang wajib berpuasa adalah orang yang sehat. Kalau dia sakit, maka boleh dia tidak berpuasa. Sakit yang seperti apa yang boleh berbuka?
cantengan, boleh nggak? Tiap hari nggak puasa dia nanti. Nggak. Jadi puasa memang sebagian ulama kita katakan semua sakit itu mendapatkan uzur katanya. Tapi kita katakan ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, sakit yang menyusahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, alladzi yashukku alaihi shaum. Itu bahasa fikihnya, yashukku alaihi shaum. Al-marad alladzi yashukku alaihi shaum. Sakit yang mana dia sulit untuk berpuasa. Yang kedua, al-marad alladzi yusabbibu ta'akhural bur'i. Penyakit yang menyebabkan kalau dia berpuasa, kalau puasanya itu menyebabkan kesembuhannya terlambat. Kesembuhannya melambat. Maka sakit seperti itu ya boleh walaupun dia kuat, tapi penyembuhannya nanti lambat. Meskipun dia merasakan sudah kuat, itu dia masih boleh mendapatkan uzur sampai dia sehat. Ya, sampai dia sehat. Bagaimana dengan orang sakit tetapi sakitnya itu kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya? Akan timbul penyakit baru padahal dia sehat, karena dia sakitnya ini kalau dipaksa puasa akan bisa membuat penyakit yang lebih parah. Maka kita katakan seperti dia muntah-muntah atau detak jantungnya menjadi tidak teratur, ya kan, bahkan nantinya bisa sampai diinfus, maka kita katakan haram. Jadi alaihi shaum, tidak boleh dia berpuasa kalau puasa itu membahayakan dirinya. Ya, kalau puasanya membahayakan dirinya, maka dia tidak boleh berpuasa. Kemudian yang kelima yaitu iqamah. Jadi orang yang tidak mukim, yaitu orang yang bersafar. Safar seperti apa yang boleh? Yaitu safar yang dibolehkan mengqashar salat. Safar yang dibolehkan mengqashar salat. Ya. Dan setelah dihitung perjalanan sehari semalam, ya, dengan menunggangi onta dan membawa lengkap perbekalannya disertai dengan istirahatnya, satu hari itu mencapai sekitar 80 kilometer. Ada yang menyebutkan angka yang kurang dari itu seperti 78. Maka kita katakan Allah alam bisawab, ya, patokan 80 itu sudah benar. Patokan 80 itu bisa jadi patokan. Allah alam bisawab. Kapan dia boleh berbuka? Yang pertama, jarak tempuhnya 80 km atau lebih dan dia sudah keluar dari batas daerah. Dan dia sudah keluar dari batas daerahnya. Kalau dia masih di dalam batas daerah, maka dia tidak boleh keluar, tidak boleh berbuka. Mana batas daerah? Kalau di sini kan, kalau Batu Raja batasnya di mana? Dianggap sudah keluar. Hah? Lecah itu, ya, Lecah itu Merinim ya. Berarti kalau sudah masuk ke Lecah, berarti
sudah boleh. Dengan tujuan 80 km atau lebih, misalkan ke Palembang. Taib. Nah, kalau masih di dalam batas daerah, jadi orang mengatakan, oh cuma segitu kok, masih di sini-sinilah. Nah, kalau seperti Martapura itu ya Ikhwan, Martapura itu kan sudah perbatasan dengan Lampung ya kan. Nah, kalau misalkan kita sudah perbatasan, keluar sedikit saja dengan kita tujuan misalkan lebih dari 80, itu sudah boleh. Ya, jadi yang menjadi patokan adalah batas daerah, dan itu ditentukan secara geografis, adat dan demografis itu sudah menentukan. Jadi itu menjadi acuan, karena syariat kita ini memiliki acuan-acuan, dan itu menjadi acuan. Boleh tidak seorang jadi kalau orang yang bersafar, dia mendapatkan keringanan, boleh berbuka dan boleh tidak berbuka. Jika safarnya ringan, mana yang lebih utama baginya? Berpuasa atau berbuka? Safarnya ringan, maka yang lebih utama adalah boleh tidak dia berbuka? Boleh tidak dia berbuka? Jawabannya boleh. Ya, boleh Abdullah ya. Alhamdulillah. Yang kedua, mana yang lebih utama? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau di dalam mazhab Imam Ahmad, yang paling utama adalah mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan, berbuka. Pendapat jumhur ulama yang lebih utama adalah tetap berpuasa dengan alasan yang pertama, adaan lebih utama dari qadha. Ya, mengerjakan secara tunai itu lebih utama dari qadha. Kemudian yang kedua, mengerjakan amalan soleh di bulan Ramadan dengan berbagai macam keutamaannya. Yang ketiga, mempercepat kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada seorang muslim, di mana kita juga tidak tahu nanti, belum tentu kita bisa mendapatkan, belum tentu kita bisa mengqadha karena umur kita ya. Taib. Adapun safar yang di sana terdapat masyaqqah, kesulitan, maka yang lebih utama baginya adalah berbuka. Inilah sabda Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fis safar, tidak termasuk ketakwaan berpuasa di waktu safar. Maksudnya adalah ketika safarnya itu berat. Adapun kalau safarnya ringan, maka ya tidak termasuk larangan tersebut. Ini untuk yang ada masyaqqah di dalam safar. Kemudian yang keenam adalah tidak haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Bahkan haram bagi mereka untuk berpuasa. Makanya kalau kita kalau melihat ada wanita makan gitu ya, dia berjilbab juga, husnuzon dulu ya kan, husnuzon, bisa jadi dia sedang datang bulannya, husnuzon. Jadi pernah saya kan ada rekapan kegiatan belajar di rumah santriwati. Saya dimasukkan grup untuk ngawas juga. Kenapa ini nggak sholat 5 kali nggak sholat ini santri, gimana nih? Astagfirullah, saya kan ngawasi 2 ya, ikhwan iya, akhwat juga iya. Ketika melihat ini kok nggak sholat ini 5, akhwat kok nggak sholat ini. Ya kan ada waktunya nggak sholat Ustadz. Astagfirullah, iya ya.
Waduh, karena dampingan sama grup ikhwan jadi nggak terbeda. Kok nggak sholat ini saya bilang. Karena ada waktunya nggak sholat. Iya ya. Dan untuk wanita yang haid dan juga nifas itu apa itu nifas? Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan, maksimal 40 hari. Ya, maksimal 40 hari. Itu pendapat yang kuat kalau nifas maksimal 40 hari. Kalau bersihnya kurang dari itu, seperti 25 hari sudah bersih, ya sudah selesai. Berarti sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Untuk haid, ada tidak maksimal haid? Ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang maksimal haid. Memang tidak ada dalil yang kuat sekali, tetapi yang kita dapatkan nukilan bahwasanya maksimal haid itu 15 hari, dan ini menjadi mazhab yang Syafi'i juga. Maksimal haid 15 hari. Jadi terkadang kita dapatkan ada wanita-wanita yang haidnya terlalu panjang, ya kan? Tapi siklusnya terlalu cepat gitu. Artinya siklusnya misalkan 28 atau 32, tapi dia keluar darahnya sampai 20 hari. 16 hari. Saya katakan Allah alam bisawab, dalam hal ini ikuti saja mazhab Imam Syafi'i. Ya, maksimal haid 15 hari. Maksimal haid 15 hari. Dan di situ terdapat keringanan insyaallah. Ya. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup, kita sudah mau persiapan. Enggak terasa baru segini pembahasan kita ya. Gimana kalau disebutkan khilaf-khilafnya gitu ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit tapi berkah insyaallah ya. Ini yang lebih utama, sedikit berkah insyaallah, itu lebih utama. Ya, barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.